Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita, ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Dah tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan, tapi kita kekurangan kejayaan. Bangkitlah Malaysia. Sampai bila kita dah macam ni? Sukar. Kenyataan yang sangat sukar untuk ditelan. Halo guys, jumpa lagi guys. Kemarin guys ya, teman-teman pasti tahu ya, Malaysia bermain imbang dengan Kamboja 2-2. Dan di dalam pertandingan sama-sama kita tahu ya, sempat hampir kalah itu Malaysia ya. Namun akhirnya Malaysia mampu menyamakan kedudukan ya, dan skor akhir 2-2. Kalau menurut saya ini guys ya, ini aneh tapi nyata ya. Kenapa saya bilang aneh? Karena sebelum pertandingan melawan Kamboja ya, mereka ini sudah sesumbar. Mereka akan dengan mudah mengalahkan Kamboja, tetapi kenyataannya sangat-sangat di luar Nurul ya. Dan kita lihat dulu nih guys, bagaimana sesumbarnya mereka ya saat sebelum pertandingan melawan Kamboja ya. Kamboja jangan mimpi menang lawan Harimau Malaya. Kami punya Sergio Aguero, pemain naturalisasi terbaik ASEAN, katanya guys. Pertandingan melawan Kamboja ini cuma pemanasan. Target utama kami adalah Thailand. Biasa saja kalau Kamboja dibantai 5-0. Sesumbar banget kan. Kamboja tidak ada sejarahnya di sepak bola ASEAN. Malaysia pasti menang besar, katanya guys. Harimau Malaya akan menunjukkan siapa Raja Asia Tenggara. Kamboja cuma tim penghibur di grup. Sergio Aguero saja cukup untuk menghancurkan pertahanan Kamboja. Dominic Tan akan mengunci semua serangan Kamboja. Pertahanan kami terlalu tangguh untuk mereka. Malaysia punya gelar, Kamboja hanya punya semangat. Itu bedanya kami dengan mereka. Gila ya. Kamboja jangan berharap bisa cetak gol. Malaysia levelnya jauh di atas mereka. Kamboja harus tahu, Malaysia Piala AFF bukan hanya untuk main-main. Kami serius jadi juara, katanya guys. Hendrik Dos Santos bakal bikin lini tengah Kamboja kacau balau. Tunggu saja tanggal mainnya. Kalau Kamboja menang, dunia sepak bola pasti gempar. Tapi itu tidak akan terjadi. Malaysia terlalu kuat. Bermain di kandang tidak ada bedanya. Malaysia sudah siap meraih kemenangan besar. Harimau Malaya akan membuat Kamboja malu di depan pendukungnya sendiri. Skor 3-0 minimal untuk Malaysia Kamboja. Hanya tim pelengkap di grup ini. Itu guys ya, komentar dari mereka-mereka ya, orang-orang Malaysia. Bahkan ya guys ya, bukan hanya sekedar fansnya saja, ini para pemainnya pun ikut sesumbar ini. Ya, salah satunya kapten timnasnya Malaysia juga ini sempat sesumbar juga. Kapten Tim Nasional Malaysia, Dion Kools melontarkan pernyataan yang mengejutkan dan memicu kontroversi di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara menjelang Piala AFF 2024. Meskipun Tim Nasional Malaysia tidak berada satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Dion Kools dengan percaya diri menyatakan bahwa skuad Harimau Malaya akan memastikan Indonesia tidak akan melaju hingga semifinal. Jika kami bertemu dengan mereka baik di babak grup atau semifinal, kami akan memastikan mereka pulang lebih awal, ujarnya. Pernyataan Dion Kools yang penuh keyakinan ini menimbulkan berbagai reaksi. Banyak yang mempertanyakan mengapa Dion begitu fokus pada Indonesia padahal mereka harus terlebih dahulu menghadapi lawan-lawan di grup mereka. Ada yang berpendapat bahwa ucapannya sebagai bentuk ketakutan terhadap kekuatan timnas Indonesia. Wah, banyak bacot Kapten Malaysia nih guys. Kita lihat saja nanti siapa yang lebih kuat di Piala AFF. Media Malaysia sindir timnas Indonesia tak bisa raih AFF. Mereka memposting pencapaian timnas Malaysia di Piala AFF dengan caption,
Sederhana tapi Sombong mereka dulu tidak bisa. ya kan. Untuk rekod hanya 4 pasukan Belum saja bertanding yang udah pernah menjuarai sombong dulu kejohanan dinampakkan, Piala ya. AFF ni. Pasukan Thailand telah menjuarai sebanyak 7 kali, manakala pasukan Singapura telah menjuarai sebanyak 4 kali. Diikuti dengan pasukan Vietnam telah menjuarai sebanyak 2 kali. Manakala pasukan negara kita Malaysia pernah menjuarai kejohanan ini sebanyak 1 kali. Beberapa hari lalu, media Malaysia One Football Mai di Twitter mengejek Indonesia. Di Twitter, mereka menulis bahwa jika Australia ingin mengalahkan Indonesia, mereka harus nonton di YouTube saat Malaysia menghajar Indonesia di GBK. Kamboja ditahan imbang Malaysia 2-2 di ASEAN Cup 2024. Ternyata ada yang lebih lucu dari MU. Siapa lagi kalau bukan timnas Malaysia? Kowar-kowar sebelum laga dan sebut akan menang muda lawan Kamboja, namun nyatanya malah hampir kalah dan ditahan imbang timnas Kamboja dengan skor 2-2. Gol pertama Malaysia dicetak Stuart Wilkin pada menit ke-35. Namun Kamboja berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat Abdel Coulibaly pada menit ke-52. Pada menit ke-60, Kamboja bahkan sempat berbalik unggul 2-1 lewat gol Yudai Ogawa. Nyaris kalah dan hampir dipermalukan Kamboja, Malaysia susah payah berhasil menyamakan kedudukan 2-2 pada menit ke-74 lewat gol Fergus Tierney. Sehabis itu tidak ada lagi gol tercipta, Malaysia harus puas bermain imbang lawan Kamboja. Betulkah itu Pak Cik? Ternyata betul lah Pak Cik. Tapi tak apa, kemarin kan nahan imbang Korea, sekarang nahan imbang Kamboja. Bercanda Malaysia. Fans Malaysia, gue bercanda doang. Doain dah semoga Indonesia besok menang ya. Gak imbang juga. Bercanda sumpah swear. Tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan komentar sih. Tapi kita kekurangan. Betul, banyakan komentar ya kan. Sombong dulu, belum selesai main pertandingan. Apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan. Ini Indonesia, orang Indonesia ya guys ya. Malaysia. Sampai bila kita nak macam ni? Sukar. Apa perasaan dia tengok bola Malaysia tanpa Atras? Oh, kurang semangat ah. Macam tengok macam guru tahlil kan. Memang lain rasa lain bang. Ya. Rasa tak ada. Rasa macam tahlil tu. Boleh 1, 2, 3 Malaysia boleh ya. Safes Ali tak kuasa menahan tangis usai Malaysia ditahan imbang Kamboja. Hasil imbang 2-2 antara Malaysia dan Kamboja dalam laga pembuka grup A Piala AFF tahun 2024 memicu reaksi emosional dari legenda sepak bola Malaysia, Safes Ali. Mantan striker Harimau Malaya ini tampak kecewa berat usai melihat timnas negaranya gagal meraih kemenangan di Stadion Olimpiade Phnom Penh Minggu 8 Desember 2024. Safe yang kini menjadi komentator dan analis pertandingan menyampaikan kritik pedas terhadap performa skuad Malaysia saat siaran langsung pasca pertandingan. Ia bahkan terlihat meneteskan air mata ketika berbicara tentang betapa pentingnya laga perdana ini untuk menjaga momentum di turnamen. Dalam komentarnya, Safe mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap permainan Malaysia yang dianggap kurang maksimal. Comeback yang luar biasa ditampilkan oleh pasukan tuan rumah Kamboja, tetapi nyata kita dihidangkan, kita membiarkan lawan memperolehi jaringan-jaringan yang mudah, menyukarkan untuk kita melakukan comeback kerana kedudukan ataupun bagaimana Kamboja datang untuk bertahan dan juga dalam masa yang sama untuk menyerang. Itu intipati yang berlaku di separuh masa yang kedua Khalid Jamrus. So, kesilapan berlaku disebabkan kesilapan. Kita memberi. Sedih semua ya. Peluang untuk mereka menyamakan kedudukan dan juga hampir kita tak semangat ya. Masukkan Fergus menyelamatkan kita berada dalam satu situasi untuk mencari kemenangan. Tapi unfortunately peluang yang kita dapat kita tak menjaring ataupun manfaat sebaik mungkin yang ada. Okey. Baik, sedikit kelekaan di awal permainan second half itu yang membolehkan Kamboja untuk membuat comeback yang kita sendiri pun tak sangka. Tetapi apa yang berlaku selepas 2 gol tu barulah nampak kita urgency untuk dominate the game. Malaysia hanya mampu seri je dengan pasukan Kamboja.
Mitsubishi Electric Cup telah pun sedih semua wajah mereka. Perlawanan yang pertama, pertemuan di antara pasukan Malaysia bertemu dengan Kamboja. Keputusan penuh perlawanan, kita hanya mampu seri saja. Kamboja 2, Malaysia 2. Agak sedikit mengecewakan, nasib baik tak kalah je. Serius aku cakap, gameplay kita tadi hilang mat. Kuzaimi PE lost ball pula tadi, punca gol penyamaan daripada pasukan Kamboja. Awal-awalnya sesumbar banget ya kan, bakal mampu mengalahkan Kamboja. Kan kapten mereka sendiri jelas mengatakan akan memulangkan kita tuh Indonesia dari Piala AFF ya. Sesumbarnya udah kebangetan tingkat dewa ya kan, tapi akhirnya ya. Dan di sini juga ada yang lucu juga guys ya, dari media Malaysia One Football ya. Dia langsung mengunggah guys kata-kata seperti ini di akunnya ya. Kira bagus Kamboja berjaya seri dengan Malaysia di home mereka berbanding kalah 2-3. Dari kata-katanya ini kan kelihatan banget guys ya, kalau mereka ini tetap nggak mau merendah ya kan, tidak mau mengakui kekalahan walaupun imbang ya, judulnya imbang, tapi bagi kita ini jelas satu kekalahan ya, karena kita sama-sama tahu Kamboja kan selama ini dianggap remeh sama mereka, dan ternyata bisa mampu menahan imbang 2-2 oleh Kamboja ya kan. Dan dari kata-katanya terkesan bahwa Kamboja tetap di bawah mereka. Akui saja kenapa kalau Kamboja ini sekarang sudah hebat ya kan, walaupun di situ dengan kata-kata respect Kamboja, tetapi aslinya kan nggak seperti itu. Aslinya tetap mereka ini menganggap remeh. Makanya kalau tidak ada kata-kata berbanding kalah 2-3, kita bisa akui bahwa mereka itu mengakui kehebatan Kamboja, tapi ini kan enggak. Ada kata-kata ini kan berarti tetap dia meremehkan Kamboja. Sudahlah kalian ini. Ya ini guys, kalau orang-orang yang memang apa ya guys ya, sudah merasa diri istimewa, sudah merasa diri mereka tuh paling hebat di muka bumi ini, ya begini. Sulit untuk mengakui kehebatan lawan gitu loh. Mereka ini seperti ini. Sama dengan kita Indonesia, kita sudah melangkah maju, tetapi mereka tetap saja ya tidak mengakui kalau kita ini sudah di atas mereka. Inilah mereka, tipe M kata Bang Winwan Nur ya kan. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Kalau menurut teman-teman gimana nih, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.